Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Risma Aminatun Rohman dengan NPM 2313041048. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Makna Denotatif dan Konotatif pada Judul Berita Online di Kompas.com serta implikasinya terhadap literasi media pembaca. Dari judul tersebut, saya yakin pasti kita semua pernah membaca judul berita yang terasa aneh atau bahkan terkesan berlebihan. Nah, dari pengalaman sehari-hari inilah penelitian saya bermula. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas latar belakang penelitiannya. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi dan menyampaikan pikiran serta perasaan. Dalam masyarakat, bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga dapat membentuk cara kita memandang suatu peristiwa. Nah, di era digital seperti sekarang ini, media daring menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Salah satunya adalah Kompas.com yang merupakan portal berita dengan jumlah pembaca yang sangat besar di Indonesia. Nah, dari satu elemen terpenting dalam penyajian berita adalah judul. Judul berita menjadi bagian pertama yang dilihat pembaca dan seringkali menentukan apakah pembaca membuka berita tersebut atau tidak. Fenomena yang banyak kita temui sekarang adalah judul berita yang dibuat sensasional bahkan ambigu atau dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian, klik, atau perhatian pembaca. Nah, misalnya penggunaan kata-kata yang seperti heboh, gempar, atau yang lainnya. Sayangnya isi berita yang tidak selalu sesuai dengan kesan yang ditampilkan di judul. Nah, kondisi ini akhirnya membuat sebagian pembaca hanya beropini berdasarkan judul tanpa membaca isi berita secara lengkap. Akibatnya, pemahaman terhadap suatu peristiwa dapat terbentuk secara tidak utuh dan tidak objektif. Namun, meskipun fenomena ini sudah sering kita jumpai, banyak penelitian yang belum benar-benar menyoroti bagaimana penggunaan judul berita bekerja dalam membentuk pemahaman pembaca. Untuk itu, kita perlu melihat posisi penelitian sebelumnya. Nah, di sini saya memperoleh research gap dari penelitian sebelumnya, yaitu sejumlah penelitian terdahulu memang telah mengkaji makna pada pemberitaan media daring, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada berita dan pada tema tertentu saja. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis judul berita sebagai elemen strategis dalam membentuk persepsi awal pembaca, serta hubungannya dengan literasi media di era digital yang serba cepat seperti saat ini. Karena itulah penting untuk menganalisis bagaimana makna denotatif dan konotatif digunakan dalam judul berita dan bagaimana hal tersebut tuh berpengaruh pada literasi media pembaca, yaitu kemampuan pembaca dalam memahami dan menyikapi informasi secara kritis. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Makna Denotatif dan Konotatif pada Judul Berita Online di Kompas.com serta implikasinya terhadap media pembaca. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja bentuk makna konotatif dan makna denotatif yang terdapat dalam judul berita online di Kompas.com, dan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan makna denotatif dan konotatif tersebut berimplikasi terhadap literasi media pembaca. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan bentuk, makna denotatif dan makna konotatif pada judul berita online di kompas.com dan menjelaskan implikasi penggunaan makna denotatif dan konotatif terhadap literasi media pembaca. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian semantik, khususnya dalam menganalisis penggunaan bahasa media di era digital. Kemudian manfaat secara praktis, yaitu bagi pembaca dapat meningkatkan kesadaran kritis dalam memahami informasi pada judul berita, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh makna yang bersifat emosional atau menyesatkan. Kemudian bagi mahasiswa dan peneliti, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait analisis bahasa media atau literasi media. Dan yang terakhir, manfaat praktis bagi jurnalistik itu dapat menjadi masukan dalam menggunakan bahasa yang lebih proporsional dan bertanggung jawab dalam penulisan judul berita. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 landasan teori, yaitu yang pertama, teori makna denotatif dan konotatif dari Lee. Teori ini saya gunakan untuk menganalisis makna kata pada judul berita, apakah maknanya benar-benar sesuai fakta atau memiliki nilai rasa yang memengaruhi pembaca. Kemudian kedua, teori bahasa media. Bahasa dalam media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membentuk sudut pandang pembaca melalui pemilihan kata tertentu pada judul berita. Kemudian yang ketiga, teori literasi media. Teori ini membantu saya untuk melihat bagaimana kemampuan pembaca dalam menafsirkan judul berita secara kritis, tidak hanya terpaku pada sensasi kata-kata yang digunakan. Selain itu, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau lugas sesuai dengan kamus. Kemudian makna konotatif adalah makna yang mengandung nilai rasa dan dapat menggiring opini. Kemudian judul berita merupakan bagian pertama yang menentukan ketertarikan pembaca untuk mengakses isi berita. Dan yang terakhir, literasi media adalah kemampuan pembaca dalam memahami dan menyikapi informasi secara kritis. Jadi, teori dan konsep ini saling mendukung untuk menganalisis makna dalam judul berita dan dampaknya bagi pembaca. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan bahasa dalam judul berita, sehingga tidak memerlukan analisis angka atau statistik. Objek penelitian ini adalah makna denotatif dan konotatif pada judul berita online di kompas.com. Sementara subjek penelitiannya yaitu judul-judul berita yang memuat isu aktual dan menarik perhatian publik yang diterbitkan per bulan November 2025 dengan cakupan topik yang beragam seperti politik, sosial budaya, pendidikan, dan hiburan. Kemudian data penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat dalam judul berita yang mengandung makna tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah portal berita online yaitu kompas.com. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat judul-judul berita yang relevan dari kompas.com pada periode waktu yaitu per bulan November tahun 2025. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Data diidentifikasi penggunaan makna denotatif dan konotatif pada judul berita. Kemudian yang kedua yaitu mengklasifikasi data. Mengklasifikasi data berdasarkan jenis maknanya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan implikasi makna terhadap literasi media pembaca. Analisis ini menggunakan teori semantik dari
Haier untuk menentukan klasifikasi jenis makna yang terdapat pada setiap data. Selanjutnya yaitu korpus data. Berikut saya tampilkan 2 contoh data yang telah saya temukan dan saya analisis. Pada data pertama yang terdapat pada judul berita, yaitu Pramono tak akan intervensi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit. Kategori berita ini yaitu berita politik yang diterbitkan pada tanggal 11 November tahun 2025. Kita fokus pada kata intervensi. Kata intervensi dalam judul tersebut bermakna denotatif yang memiliki arti yaitu campur tangan atau ikut mengatur suatu urusan secara langsung. Makna yang digunakan yaitu bersifat lugas, sesuai dengan arti yang tercantum dalam kamus tanpa adanya nilai rasa. Implikasinya terhadap pembaca yaitu pembaca dapat memahami bahwa tokoh yang disebut dalam berita tersebut tidak akan ikut campur dalam kasus korupsi yang sedang ditangani. Jadi, pembaca dapat memahami informasi secara jelas tanpa adanya unsur emosional. Kemudian pada data kedua yang terdapat dalam judul beritanya yaitu pedagang pakaian bekas tak mau dijadikan kambing hitam. Kategori berita ini yaitu berita ekonomi sosial yang diterbitkan pada tanggal 1 November tahun 2025. Pada data kedua tersebut, frasa kambing hitam bermakna konotatif. Kata tersebut mengandung nilai rasa negatif karena menggambarkan bahwa pedagang pakaian bekas dipersalahkan atau atas suatu masalah. Hal ini dapat memengaruhi emosi pembaca dan menimbulkan asumsi sebelum membaca beritanya secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, judul berita di kompas.com menggunakan 2 jenis makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif bersifat lugas dan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Kemudian yang kedua, makna konotatif lebih banyak digunakan untuk menarik perhatian dan memunculkan rasa penasaran pembaca. Penggunaan makna ini seringkali mengandung nilai rasa yang dapat menggiring opini dan emosi pembaca sebelum membaca isi berita secara lengkap. Kemudian yang ketiga, perbedaan penggunaan makna dan judul berita ini memiliki implikasi terhadap literasi media pembaca. Pembaca dengan literasi media yang cenderung rendah langsung membentuk persepsi berdasarkan judul saja, sehingga pemahamannya bisa menjadi tidak objektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa judul berita di kompas.com memuat makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menyampaikan fakta, sedangkan makna konotatif menambahkan nilai emosional yang menarik minat membaca. Kombinasi keduanya diharapkan dapat memengaruhi cara pembaca menafsirkan berita dan meningkatkan kesadaran literasi media. Demikian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Makna Denotatif dan Makna Konotatif pada judul berita online di kompas.com serta implikasinya terhadap literasi media pembaca. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian semantik serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami informasi yang mereka baca, khususnya pada judul berita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.